bersama aku Fajar di channel Fajar. Jadi video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal UAS untuk mata kuliah Kalkulus Poba Banyak atau KPB tahun 2024. Sekarang kita udah masuk ke soal nomor 3 ya. Oke, hitunglah integral cincin, yang integral nama lainnya apa ya? Cauchy mungkin ya, atau integral garis P x, y dx plus q x, y dy atas kurva C berupa elips. Oke, dia bidangnya di elips dengan A, B adalah konstanta dan fungsi Px-nya yang ini dan Qx ini. Oke, disuruh pakai teorema Green ya. Nah, teorema Green bisa aku tampilkan di kanan ini ya. Jadi misalkan C adalah oriented positif ya, dia itu C itu bidangnya ya, bidang dari integralnya. Terus mulus sebagian juga kurvanya tertutup pada bidang. Dan misalkan D adalah daerah yang dibatasi oleh C. Nah, jika L dan M adalah fungsi yang didefinisikan pada daerah terbuka yang mengandung D dan mempunyai turunan parsial yang kontinu, maka dari bentuk yang seperti ini menjadi seperti ini, di mana lintasan dari integral itu sepanjang C yang berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, kita akan merubah bentuk yang kiri ke bentuk yang kanan. Kita lihat bahwa L di sini syaratnya dia harus kontinu parsial derivatif. Kalau dilihat dari sini, L itu adalah sebagai P ya dalam soal. Dan kalau dilihat juga, karena ini merupakan setiap variabelnya merupakan polinom terhadap variabelnya masing-masing, maka ya dia pasti kontinu gitu ya. Begitupun ini, jadi nggak ada per gitu ya, nggak ada pecahan, nggak ada yang berpotensi untuk menghasilkan nilai yang tidak bisa diturunkan gitu ya. Jadi kita akan merubah ke bentuk ini. Jadi bentuk yang tadinya kurva C kita akan bentuk ke daerah D, di mana daerahnya itu D-nya itu adalah yang dibatasi oleh C tadi. Dan C di sini adalah elips. Kita akan ngebentuk daerah D yang merupakan yang dibatasi oleh C gitu ya. Oke, pertama kita harus tahu dulu batasannya seperti apa. Mungkin karena gambarnya elips ya, mungkin kita uraikan dulu elipsnya supaya jelas gambarnya. Kan elips itu kan di kanannya 1 ya, berarti kita bagi dengan A kuadrat B kuadrat. Kenapa bisa? Karena di sini harusnya ada informasi teman-teman, kalau A dan B-nya itu harus positif ya. Jadi bisa dibagi dengan A kuadrat plus B kuadrat. Dibagi A kuadrat B kuadrat ditambah A kuadrat Y per A kuadrat B kuadrat. Ini dibagi A kuadrat dikali B kuadrat itu sama dengan 1 ya. Nah, ini udah ngebentuk elips ya. Tinggal kita sederhanain. Ini hilang, sisa kirinya X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Oke, di sini tidak ada ketentuan, teman-teman, apakah A-nya lebih besar atau kurang dari. Karena mungkin di sini posisinya X ya. Terus di bawahnya ada A, mungkin dia merupakan elips yang elips yang mayornya itu ke sumbu X ya.
Jadi kita gambar sumbu mayornya itu ada di sumbu X gitu ya. Ini di 0,0 berarti ya pusatnya. Gambar elips tuh kurang lebih kayak gini lah ya. Dia itu bukan lingkaran ya elips tuh ya. Nah gini elips. Cuman kita rapihin, dimiringin gimana? Ntar. Oh jangan gini. Lebih baik gini dulu. Nah baru kita gambar ininya. Nah gini ya. Itu sumbu mayornya di sumbu X. Oke, di sini lihat ya, di sini dilihat bahwa apa namanya di X-nya itu sejauh A. Jadi dari titik pusat ke sini. Ini kan titik fokusnya di sini ya. Ini fokus, ini fokus. Ya dari sini ya, dari pusat ke sini itu sejauh A. Dari pusat ke atas sejauh B. Oke, gitu gambarnya, teman-teman. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Itu sebenarnya bisa kita coba untuk membuat semuanya menjadi jadi gini. Ini kan mana ya? Sebentar. Misalkan kita mau merubah yang integral depannya ya, mau merubah ke bentuk yang variabelnya X. Berarti harus Y sama dengan sesuatu kan. Kalau kita mau merubah integral yang pertama ini menjadi X sampai X sekian. Jadi untuk integral yang depan itu adalah dy, untuk integral yang belakang itu adalah dx. Oke. Sekarang gimana caranya kita apa namanya? Menghitung apa namanya? Batas ya ini. Jadi karena ini dalam bentuk X, seperti biasa kalau di integral lipat kalau di integral lipat satu kan atau integral biasa kan tinggal buat irisan gini kan. Juga sama ya teman-teman ya. Jadi yang atas nanti dikurangi dengan yang bawah gitu ya. Oke, kita lihat y-nya berapa kalau kita substitusikan. Di sini y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Ininya kita pindahin ke kanan. Oke, terus kita kali b ya, kali b kuadrat semuanya. Jadi yang kiri hilang ya. B kuadrat x kuadrat per a kuadrat. Terus kita apa namanya? Akalin ya. Ada 2 berarti ya, plus minus akar dari b kuadrat dikurangi b kuadrat x kuadrat per a kuadrat. Nah, oke. Berarti apa, teman-teman? Yang bisa kita lakukan itu sebenarnya kalau teman-teman lihat ya, teman-teman tinggal menghitung luas ini aja sih udah beres ya. Jadi dengan menghitung luas ini, itu kan simetri kan dengan yang bawahnya. Jadi ini juga pasti sama. Gitu. Jadi tinggal menghitung salah satunya, lalu nanti dikali 2 gitu. Jadi kalau aku ngambil yang merah, aku ambil yang merah ya. Berarti kan karena di sini katanya along sepanjang C ya, dia itu counter clockwise, apa namanya? Berlawan arah jarum jam. Berarti dari sini ke sana kan. Oke. Berarti kita dapat nanti batasnya adalah dari y sama dengan 0. Ini kan ya. Kan yang kita gambarkan dulu yang jelasnya
Ntar gini kan ya. Nah, kita lihat kan kalau di integral biasa kan yang atas kan kurang yang bawah kan. Ingat, yang atas itu selalu positif, berarti kita ambil aja yang positif sebelah sini. Jadi Y sama dengan akar dari B kuadrat dikurangi B kuadrat X kuadrat per A kuadrat. Gitu ya. Nanti dikurangi Y sama dengan 0. Ini kan sumbu X kan Y sama dengan 0 kan, yang ini. Yang sumbu X ini. Jadi yang atas dikurangi yang bawah. Nanti setelah ini kita kalikan 2 karena ada di bawah juga ada gitu ya. Ini A, ini min A. Oke. Setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Berarti nanti integral lipat 2-nya karena dia counterclockwise ya, berlawan A jarum jam. Berarti dari 0 sampai Y sama dengan akar B kuadrat min B kuadrat X kuadrat per A kuadrat untuk DY, karena di sini Y kan. Berarti yang pertamanya DY. Terus yang belakangnya adalah dari A sampai min A. Gitu ya, dari A sampai min A. Atau mungkin bisa dibalik juga teman-teman ya, dari min A sampai A boleh. Tapi kan nanti hasilnya itu kan selalu positif gitu ya. Dia itu selalu positif. Oke, supaya nggak bingung, min A sampai A. Untuk fungsinya nanti kita ubah, tapi setidaknya teman-teman mengerti batasnya itu kayak gini gitu ya. Berarti ini untuk X, yang belakang untuk X ya. Oke, sekarang kita baru bisa menggunakan teorema Green-nya gitu ya. Integral sebentar, apakah masih masih record ya. Integral cincin untuk batasan elips P dx plus Q dy, terus P-nya X pangkat 3 plus 2Y, P-nya X pangkat 3 plus 2Y, Q-nya berapa Q-nya? 4X min 3Y kuadrat. 4X min 3Y kuadrat. Gitu ya. Karena terpenuhi semua, berarti bisa menggunakan ini. Kita masukkan integral lipat 2 dari min A sampai A yang tadi ininya 0 sampai berapa? B kuadrat, sorry ada akar, min B kuadrat X kuadrat per A kuadrat dari do M per do X dulu ya. Ini do M per do X. Do M berarti karena M-nya di sini adalah terhadap Y, berarti yang terhadap Y di sini apa? Yang terhadap Y di sini adalah Q gitu ya. Berarti Q-nya nanti kita turunkan terhadap X. Oke. Berarti do Q per do M do Q per do apa namanya? Do Q per do Y do X ya, do Q per do X. Ingat ya, kalau Q-nya dengan DY berarti kita turunkan terhadap X. Kalau terhadap X nanti kita turunkan terhadap Y. Sebaliknya gitu ya. Kita turunkan terhadap X dapat 4. Terus do P per do Y kita turunkan ini terhadap Y dapatnya 2. Gitu ya. Ketika dimasukkan katanya rumusnya adalah do M per do X dikurangi do L per do Y. Ya do Q per do X nya kan 4 ya. Dapatlah 4 do L per do Y-nya atau do P per do Y-nya adalah 2. Kurangi 2 dy dx gitu ya. Dapat 4 kurang 2, 2. 2 ini karena dia konstanta bisa keluar jauh ke depan ya. 2 set. Nah, gitu ya. Bentar. Nah, setelah itu ini integral min A sampai A integral 0
sampai B kuadrat, B kuadrat X kuadrat plus per A kuadrat 1 ya, dy dx. Integral terhadap y dari konstanta berarti y ya, min A sampai A, ini y dari 0 sampai akar B kuadrat min B kuadrat X kuadrat per A kuadrat dx. Setelah itu kita kurangi langsung ya, 2 integral min A ini berarti ya ini tinggal gantiin y-nya dikurangi 0, ya tetap ini ya, B kuadrat min B kuadrat X kuadrat per A kuadrat dx. Nah, setelah itu gimana? Ini udah satu variabel, teman-teman. Jadi lebih gampang keluarin aja B-nya ya. Keluarin B-nya. Sebentar, keluarin B-nya sama A-nya ya. 2 integral min A sampai A. Ini kita kali silang ya, kayak biasa, pengurangan biasa. Dapatlah B kuadrat A kuadrat dikurangi B kuadrat X kuadrat per A kuadrat. B-nya keluar ya, B kuadratnya keluar, 2 min A sampai A, B kuadratnya keluar dengan gabung dengan A kuadratnya ya. Jadi yang di dalam akar tuh sisa A kuadrat dikurangi X kuadrat. Bingung nggak ya? Semoga enggak ya. Ini tinggal keluarin B kuadratnya nanti gini. Ini kan akar B kuadrat A kuadrat dikurangi X kuadrat. Ini kan keluar ya. Terus karena sifat akar itu bisa dipisah, ya kayak gini. Gitu ya. Ini bisa dipisah ya, perkaliannya. Jadi dapatlah akar B kuadrat per akar A kuadrat baru akar dari A kuadrat min X kuadrat. Gitu ya. Nah, setelah itu akar dari B kuadrat itu B. Akar dari A kuadrat adalah A ya. Berarti kita bisa keluarin karena ini terhadap X ya. Jadi dapat 2B per A. Integral min A sampai A dari akar A kuadrat min X kuadrat dx. Ini bisa diselesaikan dengan menggunakan pemisalan. Jadi misalkan X-nya itu apa ya? Sama dengan A sifat integral, sifat trigonometri, teman-teman. Misalkan cos ya. A cos theta mungkin ya. Kalau kita turunkan dapatlah, jangan cos, mending sin supaya enggak negatif. Sin theta ini berarti kalau dikuadratin, kalau diturunin dapatlah dx sama dengan turun dari sin adalah cos ya, A cos theta. Kalau kita kuadratin, x kuadrat sama dengan A kuadrat sin kuadrat theta. Bisa masukin ke sini? Bisa. Ini berarti sama dengan 2B per A integral dari minus A sampai A. Jangan dulu ya. Sorry. Kalau mau sekalian ngerubah batasnya boleh. Batasnya jangan dulu ya. Jadi jangan dulu ditambahin batasnya karena nanti berubah ya. Karena udah menggunakan pemisalan, jadi harusnya batasnya berubah. Dalamnya adalah akar berapa? A kuadrat dikurangi A kuadrat sin kuadrat theta. Terus dx-nya adalah A cos theta d theta. A cos theta d theta. Ini A ketemu A ya. A ketemu A ya, jadinya 1 ya. Jadi ini saling menghilangkan. Dapatlah 2B akar dari ini A kuadratnya bisa dipisahin, akar kuadrat dikali 1 min sin kuadrat theta cos theta d theta. Ingat dalam
trigonometri ya, kan jadinya gini ya. Jadi 1 dikurangi, ini sinnya pindahin ke kanan, 1 dikurangi sin kuadrat theta itu sama dengan cos kuadrat theta. Dapatlah 2B akar dari ini A ya, akar dari A kuadrat kan A ya. Ini akar dari cos kuadrat theta dikali cos theta d theta. Dapat 2AB integral dari ini jadinya cos dikali cos kuadrat theta d theta. Sekarang kita hitung integral dari cos kuadrat theta d theta itu berapa sih? Ntar aku hitung di sini. Oke, masih ingat gak teman-teman mengenai kuadrat ganda? Apa? Identitas ganda trigonometri ya. Kalau nggak salah namanya itu. Aduh lupa lagi. Sin apa cos ya? Oh iya cos ya. Cos 2 theta itu sama dengan 1 min 2 cos kuadrat theta. Oh, atau kebalik ya. Sebentar. Aku cari dulu di Google ya, lupa lagi. Oke, kayaknya kebalik teman-teman. Ini harusnya bentar. Ini seharusnya 2 cos kuadrat theta dikurangi 1 ya. 2 cos kuadrat theta dikurangi 1. Oke. Jadi ini harusnya di kanan supaya gak bingung. 2 cos kuadrat theta dikurangi 1 karena kita mencari cos kuadratnya. Pindahin satunya ke kiri. 2 theta plus 1. Terus pindahin 2-nya ke kiri. Dapatlah cos kuadrat theta. Sekarang masukin ke bentuk yang ini ya. Dapatlah 2AB integral dari cos 2 theta plus 1 per 2. Nah, per 2-nya itu simpan aja di sini ya. Supaya langsung dikeluarin. Nah, ini dapat AB integral dari cos 2 theta plus 1. Sekarang dapat AB-nya cos 2 theta berapa ya? Cos 2 theta integral cos 2 theta itu berapa? Kalau kita misalkan 2 theta-nya adalah M, berarti 2D theta itu sama dengan DM atau D theta-nya sama dengan DM per 2. Kita masukin integral cos M DM per 2 masukin ke sini 2-nya. Integral dari cos itu adalah sin. Berarti sin M per 2. M-nya ganti lagi jadi 2 theta. Jadi sin 2 theta per 2. Ya. Berarti dapat nih jawabannya adalah sin 2 theta per 2 terhadap theta ya. Plus theta. Oke, kita pindah ke atas dulu. AB, ntar aku ingat dulu. Tadi AB dikali sin 2 theta per 2. Sin 2 theta per 2. Sin 2 theta per 2 ya. Tadi ditambah theta. Nah, ingat kita kembalikan lagi theta-nya ke bentuk semula. Yaitu theta-nya berapa tadi? Nah, ini ya. X sama dengan A sin theta. Ini sebenarnya cara pengintegralan ya. Teman-teman mungkin udah tahu. X sama dengan A sin theta. Berarti X per A, pindahin A-nya ke kiri, dapat sin theta. Setelah itu, theta-nya kita
substitusi sin-nya, bukan substitusi, kita buat inverse-nya ya. Sin inverse dari X min A. Jadi sin ini ketika pindah ruas ke kiri jadinya inverse ya. Nah, jadi tetanya adalah inverse sin. Sehingga ini AB dikali sin 2 dikali sin inverse X min A. Nah, ini teman-teman ya. Takutnya teman-teman mungkin bingung, mending kita ubah aja batasnya daripada diubah apa namanya, bentuknya ya, bentuk tetanya. Jadi tetanya kita tetap, tapi kita ubah si batasnya ya. Tadi batasnya adalah dari min A sampai A. Jadi untuk X sama dengan min A, kita masukin ke ini, dapat min A sama dengan A sin theta. Kita bisa pindah ruas, bagi ya, jadi min 1 sama dengan sin theta. Jadi tetanya itu adalah apa namanya, tetanya itu adalah sin inverse dari min 1. Berapa? Sin yang menghasilkan min 1. Kalau 90 derajat kan sama dengan berapa? 90 derajat 1 ya, mau jadi lupa. 180 itu gak bisa. Oh, berarti 270 derajat. 270 derajat itu berapa pi sih? 270 derajat itu adalah sekitar inilah ya, dibagi 9 berapa? 3/2 ya, 3/2 pi. Nah, untuk A, berarti A sama dengan A sin theta. Berarti sin tetanya sama dengan 1. Sin berapa yang hasilnya 1? Ya 90 derajat. Gitu ya. Atau pi per 2. Berarti batasnya itu dari 3/2 pi sampai pi per 2. Gitu ya. Sekarang kita masukin pi per 2 dulu. Pi per 2 sin dari pi per 2 dikali 2 itu kan jadi sin pi doang ya. Karena dikali 2 yang ini hilang. Dibagi 2 ditambah pi per 2 nanti dikurangi dengan sin, masukin 3/2 pi-nya ke theta, hilang 2-nya jadi 3 pi doang. Sin 3 pi per 2 ditambah 3/2 pi gitu ya. Oke. Setelah dapat ini, teman-teman bisa langsung menguraikan lagi atau menyederhanakan lagi. Sin pi berapa sih? Sin 180 itu 0 ya. Berarti sisa 0 bagi 2 kan 0 ya. Pi per 2. Yang kiri sin 3 pi. 3 pi itu adalah 180 dikali 3 540 ya. Berarti 2 putaran lebih 1,5 putaran. Kan 3 pi kan 2 pi tambah pi kan. Ini 1 putaran terus ditambah setengah putaran. Ini berarti ya sekitar 180 derajatan lah ya. Sin dari 180 derajat ya 0. Berarti ini sisa 0/2 0, sisa 3/2 pi. Nah, berarti benar tadi teman-teman. Di sini harusnya dia counterclockwise. Benar ya tadi ya asumsinya. Berarti harusnya ya nanti diperbaiki lah ya. Udah gampang ini mah. Mana tadi yang integralnya itu? Nah, ini ya integralnya. Harusnya dari A kan counterclockwise kan berarti dia berlawan arah jarum jam kan. Berarti kan dari sini sampai min A. Berarti harusnya integralnya adalah dari A sampai min A, bukan min A sampai A. Tapi nanti teman-teman bisa perbaiki lah ya. Karena aku lihat sekilas di sini hasilnya negatif, berarti harusnya sebaliknya batasnya. Ya. Dapat AB pi dikurang 3 pi adalah minus 2 pi. 2 pi dibagi 2 kan hilang ya. Dapatlah hasilnya adalah min pi AB.
kayak gitu. Nah, karena tadi ini negatifnya itu asumsi aku tuh dari negatif A sampai A ya. Karena dia harusnya counterclockwise, berlawan A jarum jam, harusnya jadinya integral A sampai min A. Kayak gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman untuk nomor 3 untuk video kali ini. Apabila ada pertanyaan, jawabannya adalah PAB ya. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian cantumkan. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di episode selanjutnya.